Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Ibu Rida Prihatni, selaku dosen pengampu manajemen keuangan sektor publik. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi terkait pengelolaan pajak hotel dan pajak reklame Kota Bekasi. Boleh di next. Pertama-tama izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 2. Yang pertama ada Amanda Nur Fadira, saya sendiri Angelica Bernadetta, Aulia Azara, Azara Salsabila, Clara Fatihah Dewanti, Narania Pradita Azara, dan Nur Malasari. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita ngebahas tentang pajak hotel. Definisi pajak hotel menurut Peraturan Daerah Pemerintah Kota Bekasi nomor 11/13, pasal 3-10. Objek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. Jasa penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah fasilitas telepon, faksimail, telex, internet, fotokopi, pelayanan cuci, setrika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola hotel. Boleh di next. Fasilitas olahraga dan hiburan sebagaimana dimaksud ayat 1 adalah fasilitas yang disediakan oleh hotel hanya untuk tamu hotel, bukan untuk umum. Untuk tamu hotel dan umum yang menggunakan fasilitas olahraga dan hiburan atau sarana lainnya dengan dipungut bayaran dikenakan pajak lainnya sesuai dengan ketentuan. Boleh di next. Oke, selanjutnya ada subjek pajak hotel, yaitu orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel. Yang kedua ada objek pajak hotel, yaitu orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel. Boleh di next. Berikut yang tidak termasuk pajak hotel: jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah, jasa sewa apartemen, kondominium dan sejenisnya, jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan, jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis, dan jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Selanjutnya di sini terdapat pengelolaan pajak hotel. Yang pertama pembahasannya itu tentang dasar pengenaan dan tarif pajak hotel. Dasar pengenaan pajak hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel. Tarif pajak hotel sendiri ditetapkan sebesar 10%. Lalu untuk cara perhitungan pajak dan wilayah pemungutannya adalah besaran pokok pajak hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 6 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 5. Saat terutang dan masa pajak, saat pajak hotel terutang adalah pada saat pembayaran di hotel. Masa pajak hotel adalah 1 tahun bulan kalender. Boleh di next. Lalu di sini terdapat rekomendasi pengoptimalan penerimaan pajak hotel. Pada tahun anggaran 2019, Pemkot Bekasi atau pemerintah Kota Bekasi melalui Bapenda menganggarkan pendapatan pajak hotel sebesar Rp50.237.258.240 Realisasinya sebesar Rp33.200
Maaf, boleh kembali ke slide sebelumnya? Baik, saya akan melanjutkan karena sebelumnya ada kendala. Realisasinya sebesar Rp33.213.910.502 atau 65,46% dari anggaran yang ditetapkan. Sedangkan pada tahun anggaran 2020, Pemkot Bekasi menganggarkan sebesar Rp25.219.110.065. Realisasinya sebesar Rp15.634.418 atau 62,28% dari anggaran. Boleh next. Dari permasalahan ini, pengoptimalan yang perlu dilakukan adalah Bapenda harus melakukan optimalisasi pengawasan dan pengendalian secara terpadu dengan OPD terkait dalam melaksanakan penegakan peraturan yang berlaku bersama unsur Satpol PP dan Jaksa Pengacara Negara. BPK merekomendasikan Wali Kota Bekasi agar memerintahkan Kepala Badan Pendapatan Daerah untuk lebih optimal melakukan monitoring dan evaluasi pengelolaan pajak hotel, kemudian menetapkan kekurangan pajak hotel. BPK juga merekomendasikan Wali Kota Bekasi agar memerintahkan kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah untuk membuat mekanisme penagihan sanksi administrasi berupa denda dengan memanfaatkan aplikasi ESPTPD. Next. Oke, selanjutnya ada pajak reklame, boleh di next. Definisi dari pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame yang dipergunakan untuk tujuan komersial dalam mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, atau dinikmati oleh umum. Subjek pajak reklame adalah orang, pribadi, atau badan yang menyelenggarakan reklame. Boleh di next. Selanjutnya akan disampaikan oleh Aulia. Baiklah, untuk objek pajak reklame, objek pajak reklame meliputi reklame papan atau billboard, reklame layar, reklame Megatron, Videotron, light emitting diode, reklame selebaran, reklame berjalan, reklame suara, reklame udara, reklame film atau slide, reklame apung, dan reklame peragaan. Next. Untuk pengolahan pajak reklame di Kota Bekasi, yang pertama itu tentang dasar pengenaan dan tarif pajak reklame. Dasar pengenaan tarif pajak adalah nilai sewa reklame. Tarif pajak reklame ditetapkan sebesar 25% untuk penyelenggaraan reklame di dalam ruangan atau indoor, dihitung dan ditetapkan sebesar 50% dari NSR. Yang kemudian pajak terutang dan wilayah pemungutan. Nah, ini besarnya dihitung dengan cara mengalihkan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 1 pajak reklame yang terutang dipungut di wilayah daerah. Kemudian untuk masa pajak dan saat pajak terutang, masa pajak sendiri adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan peraturan wali kota paling lama 3 bulan kalender yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang. Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat diterbitkannya SKPD. Untuk tata cara pembayarannya, pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas dan dilunasi paling lama 30 hari kerja setelah terutangnya pajak. Pembayaran pajak dilakukan ke kas daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh wali kota. Oke, baik. Selanjutnya itu ada rekomendasi pengoptimalan penerimaan pajak reklame. Pajak reklame sendiri merupakan salah satu pajak yang potensial untuk meningkatkan usaha peningkatan pendapatan daerah. Pada tahun 2017, pajak reklame ditargetkan sebesar Rp117.669.364.900 dan terrealisasi sebesar
Rp34.551.640.658 di tahun 2018. Ditargetkan itu sebesar Rp90.422.4.200 dan terrealisasi sebesar Rp38.251.601.594. Di tahun 2019 ditargetkan pada Rp113.950.805.880 dan terrealisasi sebesar Rp48.924.871.98. Dan di tahun 2020 pajak reklame ditargetkan sebesar Rp43.700.000 dan berhasil terrealisasi sebesar Rp63.304.686.910. Berdasarkan data pada slide sebelumnya, selama bertahun-tahun, pajak reklame itu tidak bisa mencapai target yang dianggarkan. Dapat ditarik kesimpulannya bahwa realisasi pajak reklame selama bertahun-tahun tidak dapat mengimbangi target pajak reklame yang sebelumnya telah ditetapkan. Perbedaan antara pencapaian dan target bisa saja disebabkan oleh kurangnya efektivitas dalam pengumpulan pajak reklame yang dilakukan oleh pemerintah daerah terhadap masyarakat atau pengusaha yang memanfaatkan media perikanan tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Lalu untuk selanjutnya ada rekomendasi pengoptimalan penerimaan pajak reklam. Maka dari itu dibutuhkan pengoptimalan yang baik oleh pemerintah daerah Kota Bekasi. Langkah-langkah seperti meningkatkan kepatuhan wajib pajak, memperkenalkan sistem pelaporan pajak yang lebih efisien, dan meningkatkan transparansi dalam penggunaan dana pajak dapat membantu mencapai target yang telah ditetapkan. Dengan langkah-langkah yang tepat, pemerintah daerah Kota Bekasi dapat mengoptimalkan pendapatan dari pajak reklam dan mengalokasikan sumber daya yang lebih besar untuk kepentingan masyarakat serta pembangunan daerah. Untuk selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Boleh di next. Untuk kesimpulannya, dari hasil penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa dari hasil uji efektivitas pajak reklame di Kota Bekasi pada tahun 2017 sampai 2019, tahun 2017 pajak reklame Kota Bekasi hampir mencapai target dengan persentase sebesar 97,88%. Untuk tahun 2016 mengalami penurunan dan tidak bisa mencapai target dengan persentase 71,99%. Sedangkan untuk tahun 2016 sampai 2019, realisasi dari pajak reklame tidak bisa mencapai dari target yang telah ditentukan oleh pemerintah Kota Bekasi, yaitu 58,80%, 43,61% dan 29,36%. Sedangkan berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa efektivitas pajak hotel Bekasi tahun 2019 sudah cukup baik dan dapat dikatakan efektif walaupun per tahunnya target dan realisasi pajak masih belum stabil. Boleh di next. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.